Oke, selamat bergabung dalam Deep Dive kali ini. Halo. Di hadapan kita nih ada 2 renungan singkat, 1 pagi, 1 malam. Tema besarnya solusi teragung. Solusi teragung. Iya, kita akan coba gali ya gimana Tuhan itu digambarkan sebagai inisiator solusi dan siapa atau apa solusi itu sebenarnya. Oke. Misi kita ya simpel aja, memahami inti pesan soal kasih Tuhan yang mendahului dan solusi yang sifatnya sangat personal. Sip. Nah, sumber pertama yang renungan pagi itu kan langsung menyoroti Roma 5 ayat 8. Betul. Ini krusial banget karena menunjukkan kapan Tuhan bertindak. Bukan saat kita udah baik, tapi justru ya sebaliknya. Ini penting untuk memahami sifat solusinya nanti. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Jadi, renungan pagi ini menekankan inisiatif Tuhan ya. Ya, Agak menantang ya. Biasanya kan kita mikir, perbaiki diri dulu, baru layak dibantu. Tepat sekali. Di situ justru letak radikalnya pesan ini. Ini menunjukkan kasih yang bergerak duluan, yang proaktif, gitu. Proaktif ya. Iya, sumber ini menggambarkannya kayak Tuhan yang mulai bangun jembatan dari sisinya. Nggak nunggu kita siap atau layak. Menarik analoginya. Kasihnya itu bukan respons atas kebaikan kita, tapi justru dasar yang memungkinkan kita jadi baik. Jadi inisiatifnya murni dari Tuhan, tanpa syarat kelayakan kita. Jadi ini benar-benar membalikan perspektif ya. Fokusnya bukan ke apa yang bisa kita lakuin buat Tuhan, Betul. tapi menyadari apa yang Tuhan udah lakukan buat kita. Bahkan sebelum kita minta gitu kan? Persis. Menggarisbawahi kalau hubungan itu dimulai dari anugerah, bukan pencapaian kita. Wah, oke. Ini mengubah cara kita memandang hubungan sama Tuhan jadinya. Sangat. Nah, kalau inisiatifnya dari Tuhan, renungan malam kayaknya ngelanjutin nih menjelaskan bentuk solusinya. Iya, betul. Sumber ini kan merujuk ke Yohanes 3:16. Apa sih bedanya solusi ini sama katakanlah ya cuma seperangkat aturan baru atau ajaran gitu? Nah, ini poin yang krusial banget dari renungan malam. Solusinya itu bukan sebuah konsep abstrak, bukan sistem filsafat, atau bahkan hukum moral baru. Bukan itu semua ya? Bukan itu semua. Terus apa dong? Solusinya adalah pribadi. Pribadi anaknya sendiri, Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Iya. Kenapa ini signifikan? Karena masalah mendasarnya, keterpisahan kita dari Tuhan, itu kan sifatnya relasional. Hubungan yang rusak. Oke. Maka solusinya pun harus relasional. Mengirim pribadi itu menunjukkan dalamnya komitmen Tuhan dan nilai yang dia tempatkan untuk memulihkan hubungan itu. Oh, jadi ini bukan sekedar kayak memperbaiki barang rusak gitu ya, tapi lebih ke memulihkan sebuah hubungan. Tepat. Dan pemberian pribadi Yesus itu sendiri jadi pesan tentang betapa berharganya hubungan itu buat Tuhan. Begitu. Persis. Pemberian anaknya itu demonstrasi kasih yang paling ultimatif, paling personal. Menunjukkan kalau masalah dosa dan keterpisahan itu serius banget. Makanya perlu solusi yang paling berharga dari diri Tuhan sendiri. Ini bukan sekedar transaksi, tapi tindakan relasional yang sangat mendalam. Wah, itu ngasih dimensi baru ya ke pemahaman solusi ini. Bukan cuma jalan keluar, tapi sebuah undangan untuk kembali ke dalam hubungan. Ya, betul sekali. Oke. Jadi, kalau kita coba rangkum ya, dari kedua sumber ini, ada 2 benang merah utama nih. Apa aja tuh? Pertama, kasih Tuhan itu proaktif. Dia yang mulai langkah rekonsiliasi. Nggak nunggu kita siap atau layak. Inisiatif Tuhan ya? Betul. Kedua, solusi yang disediakan itu bukan sesuatu yang impersonal, tapi pribadi Yesus Kristus sendiri. Ini mencerminkan kedalaman kasih dan keseriusan Tuhan dalam memulihkan hubungan itu. Oke, jelas banget rangkumannya. Nah, terus apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, kedua renungan ini kan ngajak kita melihat melampaui usaha dan kelayakan diri sendiri, ya kan? Betul. Fokusnya jadi geser ke pengenalan akan inisiatif Tuhan yang luar biasa itu, dan pemberiannya yang paling personal, yaitu anaknya. Ini mungkin bisa mengubah cara Anda mendekati iman atau spiritualitas. Dan mungkin sebagai penutup ya, renungan ini, khususnya yang malam, secara nggak langsung ngasih pertanyaan buat refleksi pribadi Anda. Pertanyaan apa tuh? Bagaimana sih Anda memandang Yesus selama ini? Apa cuma sebagai figur sejarah? Atau guru moral yang baik? Atau seperti yang digambarkan sumber ini, sebagai solusi personal dari Tuhan
untuk kebutuhan Anda yang terdalam akan hubungan dan pemulihan. Wah, pertanyaan yang dalam itu. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya. Iya, betul. Terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.